Oh. Ella, apa tu kalau nak masuk ke YouTube sini? Ya nyala ni kuda di sono. Ya pastilah. Mama dulu. Habis sih, Den. 65 ya. Buat itulah. Ya udah, tunggu nih bila habis tuh bertanya kan. Aduh. Aku ikut be. Pulang obat ini. Video selfie padahal sudah. Ada. Udah mau kamu gelpok ya lanton. Iya, giliran neng di lima. Tekan dan habis nonton. Satu lu di sekali. Foto wae kamu lu. Siapa nu sujud panjang nian? Santi. Oh. Sujud terakhir panjang car. Ma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Inilah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya. Nah, pada siang hari ini saya akan memfokuskan pada satu fokus, yaitu berinfak di jalan Allah. Apa itu infak? Infak itu sama dengan menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kira-kira jelas Bapak Ibu ya? Ya. Infak ini ada dua macam, ada infak wajib, ada infak sunnah. Yang wajib yang mana? Zakat mal, zakat fitrah. Ini wajib ini. Kalau sudah sampai nasabnya, cukup nasabnya, wajib dikeluarkan. Zakat fitrah, zakat yang selalu kita keluarkan di saat menjelang menjelang hari raya Idul Fitri. Harus kita sisihkan. Ini wajib hukumnya. Ya. Wajib. Arti wajib artinya apa? Kalau ditinggalkan berdosa. Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Nah, ada juga infak yang berbentuk sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad. Ya, silakan. Ya. Sunnah muakkad. Artinya sunnah yang ditekankan. Mari. Ya. Sunnah yang ditekankan ini artinya apa? Apa yang dititipkan oleh Allah, apa yang Allah titipkan kepada kita berupa harta, kita tidak pernah lupa menyisihkan apa yang kita dapatkan itu di jalan Allah. Ya. Misalnya hari ini dapat rezeki, ya, dapat rezeki dari Allah, misalnya gawe dapat keuntungannya besar. Nah itu harus segera kita sisihkan di jalan Allah. Ya. Dasarnya mana? Mari kita buka suratnya, surat 2 ayatnya 261 Al-Baqarah. 261. Ya, apa dek? Halo? Dan telepon ibu aja ya. Mau pulang. Gak minta jemput. Ya, Gak minta jemput. so. Gitu. Jadian dulu. Nah, biasa hari teleponan. Oh. Ini ayatnya 261. Ya, udah ketemu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Satu. Mati situ. Pada mati. Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lu mati bola tadi hidup. Sini. Yang berdua mati. Habis kan dua-duanya. 1, 2. Kalau di situ. Baik, langsung baik. Tapi tolong tenang dikit. Bukannya ada terlalu mubar soal itu. Masalul lazina yunfikuna amwalahum, kata Allah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Ya. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu sama dengan 1 butir benih. Kalau bahasa kita di sana apa? Mulan. Bibit. 1 butir mulan, ya, ditanam, Ngopi. ya, kemudian tumbuh 7 tangkai, ya, dan setiap tangkai berbuah 100 biji. Oh, hebat kan? Jadi kalau misalnya wakaf tadi kita infak keluarkan duit 10.000. Jadi kalau nak hitung-hitungan bahasanya itu kan, ya. Tapi kalau baca janganlah itu. Tapi paling tidak gambarannya buat kita, ya. Alangkah besar pahala yang Allah berikan kepada kita. 10.000 kita infakkan kali 1 kali 7 kali 100. Ayo, berapa itu? Ya. Nah, perumpamaan 1 butir mulan, 1 mulan ini tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berapa? 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kali 2 lagi. Tuh, banyak nian. Kira-kira bank mana? BRI, BSI, apa bank apa yang pacak memberikan bunga sebesar 700 kali lipat. Bahasanya 700 kali lipat. Ya. Nah, ini gambarannya. 10.000 asal ikhlas, tapi ingat, ikhlas kita keluarkan. Pagi-pagi misalnya bapak-bapak pergi ke masjid, ya jangan lupa bawa duit 10.000 masuk ke celengan. Atau ibu-ibu pagi tadi misalnya ketemu dengan fakir miskin atau siapa saja yang butuh, kita kasihkan misalnya 5.000, ya. 5.000 ini akan dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Ya. Nah, jadi luar biasa. Ini kita tanamkan, ini kita biasakan. Kenapa? Harta itu titipan. Harta itu titipan. Suatu saat akan ditanya oleh Allah, "Hei fulan, kamu dapat harta dari mana?" Dan tidak cukup dengan nanya dari mana saja. Kemana kamu belikan? Kemana kamu belanjakan? Ya. Jadi memang agak ribet kalau masalah harta ini. Tapi karena ini titipan, namanya juga titipan, jago dengan baik. Cara menjaganya mana? Kalau pajak, dan ini harus kita lakukan, bagaimana caranya supaya harta ini menjadi berkah, berlipat ganda.
Kita kadang-kala berpikirnya main ini, kalau pulau nak impak belum ada ini kayu lagi belum, kebutuhan belum cukup. Nah, kadang-kala main itu kan kita ngomong. Ayo ada impak nih. Nah, mana caranya po dikit, yang penting ikhlas. Ya, po dikit, yang penting ikhlas. Ikhlas bagaimana? Kita serahkan itu betul-betul berharap ridha Allah, bukan berharap siapa-siapa. Kan kita kadang-kala sumbang ke masjid. Kalau dusun, kalau di dusun itu kadang-kadang 100.000 sumbang. Tolong umumkan di ke masjid. Nah, ya. Boleh. Tadi kan udah dibilang ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Boleh secara sir, diam-diam atau terbuka. Tapi jangan sampai keterbukaan kita ini menyebabkan kita berlaku ria. Apalagi sampai menyakitkan hati orang yang dikasih. Ya. Ikhlas seperti kita buang air. Tidak pernah kita kinai video bahano. Ya kan? Malah senang kalau dikeluarkan. Ya. Nah, ini yang kita harapkan itu. Walaupun cuma 5.000, 10.000, bahkan 1 juta, kalau kita ikhlas, nilainya tuh luar biasa lipat gandaannya. Jangan sampai kita menyebut-nyebut apa pemberian kita, apalagi menyakitkan hati orang yang kita beri. Nih, coba lihat ayatnya, ayat kita lihat 264-nya. Masih di Al-Baqarah 264-nya. Ya. Ini Allah katakan, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Tadi Allah sebutkan kan, orang yang mengimpakan hartanya di jalan Allah itu akan Allah kasih lipatan ganda sampai 700 kali lipat. Ya, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Ya. Tapi syaratnya apa? Ya harus kita tanamkan apa? Ikhlasnya ini. Ya. Banyak kalau ngomong terus kemana-mana, apalagi menyakitkan hati jemo, tidak ada nilainya. Bahkan justru mendapatkan dosa. Coba kita lihat artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nih, di bahasa kita dusun tuh kan galak nepuk dado ya. Bu, tuh, galak nepuk bado. Nih, kalau nedo aku, bahasanya ya. Kalau nedo aku, kapan tahu sekolah apa no? Kalau nedo aku nih masjid nedo jadi, macam mana kamu? Tujuannya alam, tapi karena sering disebut-sebut, sebabnya Allah katakan jangan suka menyebut pemberianmu di jalan Allah. Ya, kalau sudah dikasihkan udah diamlah. Ya, nggak usah disebut-sebut, apalagi sampai bangkil. Tahu bangkil? Bangkil tahu bangkil? Ya.
Ya. Kemudian di samping itu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. Ya. Kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah pada hari kiamat dan hari akhir. Perumpamaannya famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilum fatarakahu sauda. Perumpamaannya orang yang seperti itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin Kembali. Artinya apa ini? Sia-sia. Habis baik. Batu licin di pucuk ada debu, ada pasir-pasir atau katakanlah ya debu lah bahasanya kan. Hujan turun, maka batu itu akan licin kembali. Artinya apa? Kalau harta yang kita infakkan itu sering disebut-sebut, ditambah lagi dengan kita menyakiti hati orang yang dikasih, kemudian kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sia-sia kerja kita itu. Walaupun kita infak 1 miliar sekalipun, ya, video baik kamu bangun, rumah sekolah dibangun, masjid dibangun, anak yatim kamu santuni, orang Palestina kamu kasih, tapi nyebut kemana-mana disebutkan, di mana-mana keluar-keluar nyakiti hati. Kalau ini doaku nih, kamu nih ada sukses pecah bapak. Nah, itu masuk kita dusun lah itu. Ya, maka perumpamaannya seperti batu licin di atasnya ada turun hujan, maka batu itu akan licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Hati-hati. Ya. Dikit tidak jadi masalah. Yang penting ikhlas. Sama dengan kita tadi omongan tadi. Kalau kita buang air itu tidak pernah kita liatin dari bahan video, apa dari sate, apa dari kayu, apa itu pindang, itu pernah kita lihat. jadi kelicu. Kelicu. Yang penting rasanya itu senang banget kalau dikeluarkan, ikhlas betul. Sambil mejam lagi mata keringala. Saking nikmatnya itu, ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau kita memberi, kata Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tidak tahu. Ya, usahakan seperti itu. Boleh, tadi disebutkan wa amfikum mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Boleh secara sir, diam-diam atau terang-terangan. Ya. Tapi jangan membuat terang-terangan itu jadi ria. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Belajar jadi jemu kayo bahasanya kan. Walaupun duit dakatik cicak kayo, yang penting infak ikhlas. Ya kan gitu. Pagi-pagi mata duit 5.000, tunjukkan ke celengan masjid. Ya. Ada yang tidak mampu 1.000 rupiah, jadilah. Yang penting kita jangan sampai sehari itu neda ngeluarkan duit. Minimal 1.000 rupiah. Ya. Nah, kepada siapa infak itu kita berikan? Coba lihat dulu, yang ini yang terakhir nih. Surat 2 lagi ayat 215. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza yunfiqun. Qul ma أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ya,
bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan. Katakanlah, kata Muhammad, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan kepada pertama, kedua orang tua, ndung bapang, mertuo, samo, ya, ndung bapang mertuo, samo. Ini paling utama. Kita kadang-kala galak melangkah kudai ke siapa tetangga kemana-mana, tapi jemut tua kita lupakan. Nih, satu, ya. Mana kalau jemaah tuanya kaya, tetap kewajiban kita. Masalah dia nak nerima, alhamdulillah, dia terima ya mungkin dia ngomong udah kepada nyelain be. Nah, kita arahkan ke nyelain kan. Kalau jemaah tuanya sudah ngomong itu. Terus kepada siapa lagi? Kerabat nih. Ya. Deng begading bahasa kita. Baik deng begading jadi istri maupun deng begading jadi kita. Ya. Kerabat dekat. Kemudian apa lagi? Baru melangkah anak anak yatim. Setelah itu siapa lagi? Orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan di sini atau musafir di sini adalah musafir yang betul-betul di jalan Allah. Ya. Yang betul-betul di jalan Allah. Di antara siapa? Anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke pesantren. Itu masuk itu bagiannya. Ya. Nah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi nggak perlu nak disebut-sebut, nggak perlu nak ngoceh kemana-mana. Allah itu keruan, pedianya kita keluarkan. Allah itu tahu. Yang penting pertama niat kita baik. Apa niat kita? Infak di jalan Allah. Yang kedua, karena infak ini suatu ibadah yang sangat mulia. Kata Allah, ibadah yang paling mulia itu sebenarnya infak. Ya. Salat untuk diri kamu sendiri, puasa untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau infak atau sedekah, bukan hanya diri kita, tetapi Allah dan orang-orang yang tidak mampu. Ya. Nah, jangan sampai nilai-nilai pahalanya ini rusak. Pertama, jangan disebut apanya kita keluarkan. Jangan disebut sebut. Pokoknya kalau ditanya dari siapa? Dari hamba Allah. Itu kan. Tidak perlu kita kadang-kadang dusun barang itu. Tolong dong. Ini di ada infak aku 200 umumkan dikit ke jemaah. Nah, ada itu banyak. Ya. Pokoknya jangan disebut-sebut. Yang kedua, apalagi jangan sampai menyakiti hati orang yang dikasih. Kalau nedo aku gak bantu, nah udah itu udah mampus, hancur, rusak, selesai ya. Dan ini kebiasaan kita di dusun itu. Kalau nedo aku, memang kalau nedo aku ngapo? Jadi. Padahal semuanya itu Allah yang ngasih, kita cuman megang sementara, Bang. Memang harta ini kita batal balik atau mati kalau. Nyok kita batak pergi nanti balik kelonya kita keluarkan di jalan Allah. Jadi kalau kita mati ada 3 yang ngikuti kita. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Kalau kita lah dikubur, ditimbun oleh tanah, nya 2 balik. Ya, nya 2 balik. Anton ada kemungkinan bini mati nunggu sampai Nedonian, tak cekinya anak tuh. Udah kacang bom mobil aja suster. Betul balik. Manapun juga kan, begitu juga bini kan. Paling bertahan sejam 2 jam nunggu di kuburan. Gegicak nyemulung bayar kubur kan. Kita kas. Jadi harta balik. Mobil kita kan balik. Ya, nggak mungkin dia nunggu di situ. Ika ketinggalan bela nyui kawan. Ikan jahat be masih di Batak Bali. Saking dia ke ininya tuh. Yang kedua apa? Kerabat balik. Nah, nya tetap mengikuti kita amal kebajikan ke. Nya 5.000 kita infakkan tadi yang ikhlas tadi itu yang akan ngancoi kita. Ya. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita salah. Jangan sampai ibadah kita itu terbuang dengan cuma-cuma. Maka pertama, lakukanlah dengan ikhlas. Seperti ikhlasnya kita buang air tadi. Ya. Jangan sampai nanti apa yang kita keluarkan itu seperti batu licin tadi. Ya, rugi. Tidak ada manfaatnya buat kita semuanya.
Mungkin mudah-mudahan inilah saja yang perlu aku dapat sampaikan. Nah, mulai ini lagi kita berusaha walaupun dikit kita keluarkan, walaupun Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, 10, syukur-syukur kalau pacak sejuta ya silakan. Yang penting dasarnya adalah ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan itu diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja dulu, langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah dulu buat saudara kita, rekan kita yang lagi sakit, ada Lemi yang bilang sakit, terus Erni, Mami ya juga sakit, istrinya ya ini juga sakit. Mudah-mudahan ya mereka yang sakit di semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan penyakit itu bisa menggugurkan segala macam dosa yang pernah dia lakukan. Amin. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sehatkan kita selalu, Allah kuatkan jasmani rohani kita, Amin. Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wa ustazina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah, mertua kami ya Rahmanir Rahim, sanak saudara pemilik keluarga kami ya Allah, guru-guru kami ya Rahmanir Rahim, nenek kakek kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, terimalah amal-amal ibadah mereka ya Rahmanir Rahim. Allahumma ya Allah, berkailah pertemuan kami ini ya Allah. Pertemuan yang setiap bulan kami laksanakan, jadikanlah suatu pertemuan yang nanti kami bisa berkumpul di surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkanlah jasmani rohani kami ya Allah. Kuatkanlah iman dan ketakwaan kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah, angkatlah semua penyakitnya ya Allah ya Rahman Rahim. Lemi, Erni, dan Zah, semuanya yang Kau berikan cobaan ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah semua penyakitnya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kami berikan keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.